Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Indonesia? Semoga semua tetap semangat dalam belajar. Siapa di sini yang masih bingung membedakan difusi dan osmosis? Bersama Ibu Eda, mari kita belajar. Difusi. Apa itu difusi? Difusi adalah perpindahan zat. Jadi, kata kuncinya adalah perpindahan zat, baik padat, cair, atau gas, dengan atau tanpa melewati membran. Jadi bisa melewati membran atau tanpa melewati membran. Dari daerah yang konsentrasinya tinggi atau hipertonis ke daerah yang konsentrasinya rendah atau hipotonis. Akibatnya, konsentrasi zat menjadi sama atau isotonis. Lalu bagaimana contoh difusi dalam kehidupan sehari-hari? Tanpa kalian sadari, mungkin kalian sudah melakukan, merasakan, atau melihat fenomena atau peristiwa difusi ini. Apa saja itu? Misalnya, ketika kalian menyemprotkan parfum ke tubuh kalian, ataupun menyemprotkan parfum ke ruangan, maka sekeliling kalian akan merasakan aroma parfum tersebut. Ya, kemudian ketika kalian menyeduh teh, air yang tadinya berwarna putih akan berubah menjadi kuning kecoklatan. Kemudian, ketika kalian menambahkan bumbu masakan, misalnya garam, maka masakan tersebut akan menjadi terasa dengan garamnya atau dengan asinnya. Nah, selanjutnya, kalau kalian membakar sampah, kalian rasakan, lihat, ada asap di sekitarnya. Sampai jarak beberapa meter, orang bisa mencium aroma asap tersebut. Bagaimana? Sudah terbayangkan peristiwa difusi dalam kehidupan sehari-hari? Coba kalian perhatikan lagi lingkungan sekitar kalian. Coba kalian sebutkan, apa saja peristiwa difusi yang bisa kalian amati dan temukan di lingkungan sekitar kalian. Selamat belajar, selamat memperhatikan. Nah, selanjutnya adalah osmosis. Tadi di awal, Ibu sudah menyampaikan bahwa difusi itu bisa melewati membran permeabel atau tidak melalui membran semi permeabel. Nah, dalam hal ini, osmosis adalah difusi yang bergerak melalui membran semi permeabel. Bergerak kemana? Di mana air dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis. Bagaimana? Jadi osmosis itu pergerakannya harus melalui membran semi permeabel atau selektif permeabel, di mana maksudnya hanya zat-zat tertentu saja yang bisa dilewati. Dan kata kuncinya osmosis itu yang bergerak adalah air ya atau pelarutnya. Lalu apa saja contoh osmosis dalam kehidupan sehari-hari? Saat kalian membuat manisan buah, maka kalian akan bisa lihat buah tersebut ukurannya menjadi mengecil atau mengkerut. Kemudian, warna yang kalian tambahkan pada larutan manisan tersebut membuat buah yang kalian masukkan menjadi berwarna. Dan gula yang kalian masukkan dalam larutan tersebut membuat buah kalian menjadi lebih manis. Dan jadilah manisan buah yang merupakan salah satu peristiwa osmosis. Kemudian, ketika kalian membuat acar timun, juga demikian. Atau ketika kalian membuat ikan asin, kalian bisa lihat kandungan air yang di dalam ikan menjadi keluar, sehingga ikan menjadi lebih awet. Kemudian
ikan menjadi lebih asin karena larutan garam pindah ke dalam ikan tersebut, sehingga ikan menjadi asin, ya. Kemudian kalian bisa melihatnya pada tanaman, di mana air yang meresap ke tanah kemudian akan naik ke akar, batang, dan daun. Bagaimana? Sudah terbayang peristiwa osmosis di kehidupan sehari-hari? Coba kalian pikirkan lagi. Apa saja peristiwa osmosis yang kalian temukan selain contoh tersebut? Nah, sekarang bagaimana? Sudah tergambar kan perbedaan difusi dan osmosis? Coba kita ingat kembali. Difusi adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan osmosis, perpindahan air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Sekarang, Ibu coba beri contoh soal. Ada seorang petani yang menanam terong. Kemudian, saking semangatnya, petani tersebut memberi pupuk berlebihan di luar dosis aturan seharusnya. Dan apa yang terjadi? Tanaman terong tersebut bukan semakin subur, tetapi malah layu. Bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan mengapa tanaman terong tersebut menjadi layu? Dan ini apakah ada kaitan dengan difusi atau osmosis? Coba dipikirkan. Ya, sudah terpikirkan jawabannya? Mari kita uraikan bersama. Jadi, ketika tanaman terong diberi pupuk berlebih, otomatis lingkungan di sekitar terong menjadi tinggi akan larutan pupuk tersebut, sehingga kandungan air yang ada di dalam sel terong akan keluar menuju lingkungan di sekitarnya. Akibatnya, terong kekurangan air, sehingga terong nampak layu. Lalu saran apa yang bisa kita berikan kepada petani ini? Tentu saran yang utama, kita menganjurkan petani ini untuk memberi pupuk sesuai dosis, jangan berlebihan. Nah, bagaimana jika sudah terlanjur tanaman menjadi layu? Karena jika dibiarkan layu permanen nanti akhirnya sehingga akan menyebabkan kematian pada tanaman terong tersebut. Nah, untuk menyeimbangkan larutan antara di luar sel dan di dalam sel, salah satu usahanya adalah kita bisa memberi air. Mudah-mudahan tanaman terong tersebut menjadi subur kembali dan larutan menjadi seimbang antara di dalam sel dan di luar sel. Masih tetap semangat kan? Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu mau bertanya dulu. Apakah di sini masih ada yang bingung tentang perbedaan larutan hipotonis dan larutan hipertonis? Nah, di sini kalian bisa lihat beda antara larutan hipotonis dan larutan hipertonis. Supaya tidak bingung, mari kita simak bersama. Larutan hipotonis, di mana kondisi airnya tinggi, sedangkan konsentrasi zat terlarutnya rendah. Bisa kita bayangkan, dalam kondisi seperti ini, larutan tersebut kurang pekat. Jadi bahasa kita istilahnya kurang pekat. Nah, sedangkan larutan yang hipertonis, konsentrasi airnya rendah, jumlah airnya rendah. Sedangkan konsentrasi zat terlarutnya tinggi. Bisa kita bayangkan bahwa kondisi larutannya menjadi pekat, ya. Sekarang coba kalian perhatikan gambar penjelasan mengenai larutan.
Nah, di sini ada 3 bentuk larutan, yaitu yang di tengah ada larutan isotonis, artinya seimbang ya. Dalam kondisi seperti ini, larutan isotonis antara larutan di luar sel dan larutan di dalam sel seimbang ya. Baik zat pelarut maupun zat terlarutnya. Dalam hal ini tidak terjadi sesuatu pada sel hewan dan tumbuhan, artinya tidak terjadi gangguan. Selnya dalam keadaan normal. Kemudian yang di sebelah kanan, larutan hipertonis. Dalam kondisi seperti ini, larutan di luar sel dalam keadaan pekat, di mana konsentrasi zat terlarutnya tinggi, sehingga menyebabkan larutan di dalam sel keluar. Air yang ada di dalam sel menjadi keluar. Akibatnya terjadi yang namanya krenasi. Hal ini terjadi pada sel hewan. Krenasi ini berakibat mengkerutnya sel, karena tadi sel berada di lingkungan yang hipertonis. Air keluar dari sel. Lalu bagaimana jika kondisi larutan tersebut terjadi pada tumbuhan? Masih ingat tadi kasus Pak Tani di mana terong menjadi layu? Nah, kondisi Pak Tani di mana terong menjadi layu ini disebut sebagai plasmolisis. Kondisi lepasnya membran sel dari dinding sel tumbuhan karena sel berada di lingkungan yang hipertonis, sehingga air yang ada di dalam sel akan keluar, menyebabkan sel kekurangan air. Lalu kondisi apalagi yang bisa terjadi pada sel akibat peristiwa osmosis ini? Coba kalian lihat pada larutan yang sebelah kiri, larutan hipotonis. Larutan hipotonis artinya larutan di sekitar sel ini dalam keadaan kurang pekat. Nah, pada kondisi seperti ini, maka air akan berpindah ke dalam sel, sehingga peristiwa ini disebut sebagai lisis. Lisis adalah pecahnya sel karena sel berada di lingkungan yang hipotonis tadi. Peristiwa ini terjadi pada sel yang tidak memiliki dinding sel. Ya, betul, adalah sel hewan. Ketika banyak air dari luar masuk ke dalam sel, sel akan mengembang dan akhirnya menjadi pecah. Nah, ada satu lagi keadaan sel akibat peristiwa osmosis ini, yaitu turgid. Turgid ini keadaan sel tumbuhan yang mengembang karena sel berada di lingkungan yang hipotonis. Air dari luar sel akan masuk ke dalam sel, sehingga sel penuh dengan air. Hal ini akan mendorong membran sel melekat ke dinding sel. Jika dibiarkan, ya akan pecah. Ya, bagaimana anak-anak hebat Indonesia? Sudah semakin jelas? Semoga semakin terang benderang ya. Demikian tadi cerita kita mengenai peristiwa difusi dan osmosis dan beberapa kondisi sel akibat dari peristiwa osmosis ini. Serta kita sudah ingat tadi ada di lingkungan kita peristiwa difusi dan osmosis ini. Jadi tidak usah bingung. Coba kalian semakin menggali di sekitar kalian, kondisi yang kalian lihat apakah termasuk difusi atau termasuk osmosis. Menyenangkan bukan? Jangan-jangan kalian setiap hari melakukan yang namanya difusi. Ayo, ada yang merasa tidak? Sekarang Ibu kasih tahu ya. Ketika kalian bernafas, itu juga termasuk peristiwa difusi. Kok bisa? Nah, coba kita literasi lagi. Apakah benar demikian? Kondisi di alam membutuhkan keseimbangan, termasuk juga kondisi lingkungan dan kondisi yang ada di dalam sel kalian. Anak-anak hebat Indonesia, tetaplah semangat belajar untuk menjadi lebih baik dan memperluas kebermanfaatan diri. Semangat! Terima kasih telah mengikuti dan belajar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.